Halo Impactors, Ya, halo Kak Valen. Kita scroll dulu, nggak kelihatan sih tapi yaudah nggak apa-apa. Nggak bisa nih, HP-ku kentang, jadi nggak bisa. Iya Gitu iya. ya. Oke, nah siang ini kita mau bicara singkat, padat, dan semoga jelas. Berapa lama? Paling 2 menit. Ya, 20 sampai 40 menit lah ya. Wow, ngomong-ngomong aku tak pulang dulu. Oke. Nah, seberapa banyak dari teman-teman yang dari kemarin ngikutin nih ibadah youth? Dari kita ngomongin new habits, terus kita udah melakukan kebiasaan baru, terus Koiman kemarin membukakan bahwa setiap dari kita tuh punya kecerdasan spiritual. Wow, siapa sih yang udah dengerin? Siapa Angkat tuh yang udah tangan. dengerin? Angkat Komen, tulis. Di like. Emang kamu dengerin? Aku dengerin toh. Oh iya. Pasti, kamu pasti nggak dengerin toh? Dengerin. Dengerin aja. Tahu Pak. Tapi kita tuh kalau dengerin harus nyatet juga loh, siapa tahu besok bisa apa ya. Betul. Nah kemarin tuh aku yang kena banget tuh ketika Koiman bilang bahwa dari setiap dari kita itu sebenarnya udah diberikan roh untuk kita tuh tahu mana yang benar, mana yang enggak. Ya. Nah maka dari itu kita hari ini mau ngomongin tentang semangat baru. Wow, semangat baru. Kau kenapa tuh Kak? Seru kayaknya. Lo kan dari semangat kan? Kayak gitu semangat yang baru kayak gitu ya? Enggak juga Coba sih. kita hari ini mau ngomongin tentang semangat baru. Semangat baru. Kan gak enak tau? Lemas. Gak enak, iya bener. Oke, nah apa sih, kita mulai dari pertama ya. Apa sih arti kata semangat itu? Ternyata simple sih artinya. Oh berarti cepat selesai dong ini kalau simpel. Selesai, 10 menit lah. Iya. Kirain 2 menit, tadi aku bilang 2 menit. Oke, jadi arti kata semangat itu adalah roh kehidupan yang menjiwai segala makhluk hidup. Wow. Jadi kalau kita hidup itu Harus semangat. karena kita punya roh gitu ya. Kak jangan bercanda, ini serius. Iya. Oke. Iya. Jadi kalau kita hidup, teman-teman semua, teman-teman Youth Impact itu punya semangat. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman lagi lelah atau lagi on fire nih semangat? Tapi yang bisa semangat cuma yang hidup. Konon katanya. Kata orang zaman dahulu. Wow. Ini ada orang Benda-benda zaman dulu mati katanya. punya roh gitu. Oh gitu. Wah, mitos nih. Itu mitos, tapi kita hanya percaya Tuhan Coba Yesus kita hari ini satu-satunya. Hari ini konten rohani. Oke, jangan bahas yang itu ya. Iya. Oke, nah selanjutnya apa sih hal yang biasanya membuat kita tuh tidak semangat? Pastilah dalam kehidupan kita pernah merasa Ini tapi hidup ya? ya hidup Buat dong. yang hidup ya. Kita sebagai manusia, Oke, siap. pasti kita pernah merasa bahwa capek ya gini-gini terus. Saya Iya melakukan rutinitas gini-gini terus, atau kita udah mencoba suatu hal yang baru, kita mau pingin sesuatu tapi kita gagal. Oke, terus jadi tidak semangat lagi. Jadi tidak semangat lagi karena effort yang kita keluarkan mungkin udah habis, udah kayak kemarin aku udah bener-bener mati-matian berusaha nih belajar buat ujian. Hasilnya tetap remedi misalnya. Oke. Di mata pelajaran lain juga kayak gitu. Dan orang lain juga bilang, "Oh, kamu tuh bodoh" misalnya. Waduh. Pasti jadi kayak down banget kan. Jadi nggak semangat. Nah, aku simpulin semuanya itu apa sih yang membuat kita tidak semangat itu ekspektasi, nggak ketemu sama realitanya. Wow, berarti ekspektasi, realita. Ekspektasi itu dari semangat. Ekspektasinya iya, misalnya aku Semangat terus punya ekspektasi. ekspektasinya tuh Terus? aku pasti berhasil, aku bisa nih, aku seneng, aku bahagia. Tapi ternyata realitanya ketika kita Nggak ketemu ketemu. masalah, jadi kita nggak semangat. Ketika orang-orang di sekitar kita nggak dukung kita malah dicuekin, Wow, dijauhin, iya, jadi iya, kita iya. nggak semangat lagi. Oke, muncrat. Oh iya muncrat, nggak boleh Tisu. ini COVID. Udah kita udah swab Oke. kemarin. Jadi gitu, menurut aku yang membuat nggak semangat itu ekspektasi kita nggak ketemu nih sama realita. Berarti harus ekspektasinya nggak boleh tinggi-tinggi atau gimana? Nah, menurut aku nggak apa sih kita bermimpi untuk menjadi sukses misalnya, Oke. bermimpi untuk kita menanamkan bahwa kita tuh sebagai manusia yang bahagia. Tapi sekali lagi kita nggak bisa berharap sama manusia. Oke. Karena manusia itu mengecewakan, tapi Tuhan itu enggak. Haleluya. Nah, gitu. Dah, Jadi DB aja ya, kalau kita berharap sama Tuhan, Heeh. itu pasti nggak akan kecewa. Tapi ketika kita lihat manusianya, kita pasti kecewa. Jadi nggak semangat. Ketika orang bully kita, Iya, nggak apa-apa. ketika orang bully kita atau orang tua nggak dukung kita lihat kan
ke manusianya. Oh, memang tuh aku nggak disupport sama sekeliling aku. Oke. Memang Jadi aku tuh lemah. Memang aku nggak bisa gitu. Jadi kita Manusia lihat manusianya. Iya, manusia lemah. Oke. Makanya kita harus berharapnya sama Tuhan Yesus aja. Ya terus gimana biar tetap punya semangat baru gitu? Oke, langsung banget ya pada intinya. Apalagi kan situasi sekarang sulit gitu, semua daring, teman-teman kan nih sekolah daring. Capek, iya. Kebanyakan dari teman-teman biasa masa capek? tugasnya banyak sih. Iya, gitu. tugasnya banyak benar-benar. Walaupun beberapa sih seneng ya nggak ketemu teman-temannya. Iya. Tapi ada yang nggak juga sih. Cuma yang sering aku denger itu tugasnya banyak, terus nggak kenal waktu. Iya, Zoom terus, nge-game terus. Loh. Betul nggak? Iya sih. Iya. Gimana ini Ya, lanjut? terus gimana biar sih semangat? Iya. Nih, aku punya berapa ya? Ada 3. Kok 3 doang? 2 aja nggak boleh? Loh. 3 dong. Oke. Yang pertama, hadapi masalahmu, jangan lari. Wow. Wah. Sesulit apapun situasimu, cobalah untuk mencari hal-hal yang masih bisa kamu syukuri. Padahal masalahnya itu mengharuskan kita lari, tapi nggak boleh lari, gimana Nggak nih? boleh, lompat aja. Loh, Lompat di gimana tempat. sih? Oke, iya. Oke, jadi sesulit apapun situasimu, cobalah kamu cari hal-hal yang bisa kamu syukuri. Misal, oke, hari ini aku bisa bangun tidur, aku bisa nafas. Tuhan kasih aku kehidupan. Oke. Itu cara mensyukuri yang paling mudah gitu ya. Yang kedua apa? Yang kedua? Eh, Atau tadi belum selesai ya? Belum. Belum selesai. Jadi dari situ kita bisa lebih survive lagi menghadapi masalah kita gitu. Dengan kita bersyukur tentang hal-hal yang kecil aja. Aku bisa makan hari ini, aku bisa buka mata, masih lengkap. Terus orang tua aku masih ada misalnya. Di rumah aku masih bisa lihat. Itu sesimpel itu tuh bisa bikin kita semangat menurut aku. Oke. Gitu ya. Boleh yang kedua nih? Oke, yang Oh, kedua yang nih. kedua. Oke. Setelah kamu menghadapi masalahmu, yang kedua pasti harus cari Tuhan gitu, mendekat dengan sumber segalanya dalam kehidupan kita gitu. Karena tadi kembali lagi kita nggak bisa berharap ke manusia, aku bilang kita harus berharap ke Tuhan Yesus aja, maka kita harus cari Tuhan gitu. Yuk kita sama-sama buka di Yesaya 40 Ya. ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Jadi di sini dikatakan tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi ketika kita cari Tuhan, kita menanti-nantikan bisa dengan kita berdoa, baca Alkitab, kita ngelakuin saat teduh. Ketika yang kemarin Ko Albert bilang ya, kita melakukan new habits itu ya. Tuhan tuh akan kasih kekuatan baru, mungkin nggak langsung saat itu, tapi kamu mungkin bisa merasakan kelegaan gitu. Pernah nggak merasa ketika kita berdoa terus habis itu, oh rasanya lega gitu. Nah itu menurutku adalah suatu kekuatan baru ketika kita bisa cari Tuhan itu. Oke. Terus ada juga di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yes, amin. Nah, Tuhan sendiri bilang bahwa apa yang kamu hadapi sekarang tuh nggak melebihi kekuatanmu loh. Jadi kamu tuh bisa. Kamu bisa melakukan itu. Apapun masalahmu saat ini, kamu bisa melakukan itu, bisa melampaui itu. Inbox. Karena Tuhan itu kasih kekuatan. Gitu. Jadi semua bisa ditanggung ketika kita cari Tuhan, semuanya bisa ditanggung di dalam Dia. Mantap. Gitu ya. Iya. Ada lagi yuk kita buka di Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke, amin. Jadi kita harus percaya juga ketika kita cari Tuhan, kita berdoa, nggak hanya baca Alkitab sambil lalu, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan Allah tuh menyertai kita dalam senang maupun sedih gitu. Jadi nggak waktu seneng tok kita cari Tuhan gitu, tapi ketika sedih itu Tuhan tuh juga menyertai kamu, tinggal kamu tuh mau cari nggak, kamu mau ketok pintunya enggak gitu. Jadi
itu Tuhan Allah tuh menyertai kamu, apapun masalahmu dia tuh selalu menyertai kamu. Oke. Nah, tips yang ketiga nih. Hah? Oke. Setelah kita jangan menghindari masalahmu, terus kita harus cari Tuhan lebih lagi. Yang Kalau ketiga kita harus situasinya- bangkit. Oke. Itu Harus bangkit dong. Jangan harus cuma selalu bangkit atau harus nunggu habis dulu semangatnya baru bangkit? kalau menurutku ketika ada masalah langsung bangkit. Oke. Karena ketika kita nunggu sampai down banget, pasti udah habis kan Oke. energi kita gitu. Iya, iya. Jadi Iya, bangkit. Ci. Karena nggak mungkin hanya dengan cari Tuhan terus kita nggak ngapa-ngapain gitu. Harus Kayak action kita cuma baca Alkitab tapi kita nggak melakukan gitu Iya. kan Buka percuma. Alkitab tapi nggak baca. Iya Itu kan? betul. Ngalamun ternyata. Pikiran kemana-mana. Nggak Nah, boleh. Kita harus bangkit. Yang ketiga kita harus bangkit. Bangkit dengan kekuatan yang Tuhan berikan gitu. Oke. Setelah kita mendekat, kita diberikan kekuatan baru, semangat baru, kita harus bangkit. Kita harus move on dari semua masalah kita yang berat-berat. Semua mantan? Iya dong, pasti. Oke, iya. Banyak ternyata ya. Oke, semoga teman-teman impactors dapat sesuatu nih. Oke, Nah, kita terus selesai sampai sini. kita selesai sampai sini? Enggak dong. Oh. Setelah kita bersemangat baru nih, gimana cara jaga apinya, Kak? Aku nih. Oke. Cara menjaga apinya adalah kita harus mengumpulkan Dragon Ball. Enggak ya. Tolong dijelaskan Dragon Enggak, Ball itu enggak, apa? enggak. Enggak. Masa ya harus ngumpulin Dragon Ball? Enggak. Itu apa? Ini. Ya itu, enggak jadi. Lupa. Ini Punchline-nya lupa. impactors sudah Iya, iya. semangat banget dengerin Kak Valen kok nggak jadi. Iya, cara buat kita jaga api yang pastinya kita harus suka dulu sama kebiasaan-kebiasaan baru yang kemarin dibilang. Bahkan kalau bisa tanda kutip sampai kecanduan gitu. Kalau orang kecanduan kan gimana sih, susah banget buat lepas toh. Betul. Misalnya teman-teman kalau udah mulai suka sama lawan jenis nih, itu kita mau ngomongin apa aja juga nggak bakal didengerin. Kita cuma bisa di sampingnya melihat dari jauh mungkin, karena kalau lebih deket kita mau ngomong apa aja juga nggak didengerin. Dunia serasa milik berdua. Iya itu. Apalagi dia belum sempat bilang kalau dia suka, lah dia stres sendiri. Ya itulah, malah ngomongin cinta. Iya, oke, Iya. lanjut. Iya. Pokoknya tuh kita harus bisa sampai kecanduan. Maksudnya kecanduan buat jaga api ya habit tadi Ci Bibi bilang, kebiasaan-kebiasaan yang positif, yang kita tahu positif mungkin kita lakuin terus-menerus aja sampai itu bakal munculin semangat baru lagi gitu. Yes. Energi positif lah kita harus kumpulin, dan kita tahu caranya. Bukan ngumpulin Dragon Ball ya. Mengumpulkan energi positif. Berupaya. Tadi Ci Bibi juga sering bilang buat take action, move on gitu. Itu bakal jaga api sih gitu. Itu yang pertama. Oke, itu yang pertama. Yang Baru pertama. kedua, bagaimana menjaga api biar semangat makan. Iya, Makan. makan. Tambah gendut dong. Kayak kita yang PPKM makan terus gitu. Oh gitu. Perut kosong itu bikin gampang emosi loh. Terus makan apa nih? Ya makan selain makan jasmani, teman-teman, pola makan yang benar, terus teratur, terus bergizi. Beneran, itu bisa bikin kita lebih 4 sehat semangat. 5 sempurna. Enggak juga sih, sekarang banyak ada snacknya gitu toh. Oh, iya. PPKM tuh banyak loh. Apalagi diskon. Waduh, Iya, banyak promo. jangan ngomongin diskon. Kalap. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ya juga itu. Manusia ternyata selain dari roti, enggak dari itu aja. Kan banyak tuh tadi kita udah Oh, iya, sebutin. betul. Ada snack, ada apa sih? Snack rohani ya? Yo ini enggak snack Oh, loh. bukan. Wah, ini daging. Iya. Firman Tuhan itu yang buat kita, maksudnya gimana ya? Kita kalau cuma baca-baca aja sih mungkin bisa atau dengerin aja, tapi yang bikin semangat itu karena kita jalaninnya. Jadi kita punya, wah seru ini kayaknya dijalanin, jadi semangat apa sih? Gitu ya. Setelah baca firman, oh firmannya seru gitu.
Firmannya seru. Buka lembar berikutnya. Oh gitu. Apa? Ya ampun, apa sih? Setelah makan kenyang, ngapain nih Kak? Bukan makan kenyang habis itu ngantuk, enggak. Walaupun kita mau ngomongin tentang selanjutnya adalah istirahat yang cukup ya, tapi bukan soal makan kenyang terus tidur gitu, enggak. Cuma untuk kita bisa tetap semangat, kita harus punya kualitas istirahat yang baik. Kita harus punya istirahat yang baik. Ya. Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Banyak yang bilang Tuhan kok berhenti, Tuhan kok, atau Tuhan kok istirahat gitu. Sebenarnya kalau kita mau ngerenungin lagi, ini ciptaan Tuhan. Istirahat itu malah ciptaan Tuhan loh. Dari hari-hari yang dibuat, yang terakhir dibuat adalah hari istirahat. Buat salah satunya kita bisa misalnya ya istirahat, relax, lepas dari semua kegiatan pekerjaan gitu. Terus kamu cuma duduk aja mungkin di teras, atau kalau sempat ke pantai. Boleh nggak sih sekarang ke pantai? Masih boleh ya? Kayaknya boleh. Pakai kartu vaksin. Duduk terus kita nikmatin ciptaan Tuhan. Sebenarnya maksudnya di situ sih. Menurut aku, kalau salah coba komen di bawah. Salah. Lebih ke istirahat, terus kita ngerenungin tadi apa yang kita makan. Ini kalau yang salah nangkep aneh nih. Iya. Ngerenungin apa yang kita makan. Merenungkan firman Tuhan. Iya itu. Kok udah ke situ kan punchline-nya belum selesai tuh. Oh, belum selesai. Oke, lanjutkan. Enggak. Terus nih Keluaran 2 gini. Keluaran 20 8 sampai 11 aku yang baca ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini yang tadi aku bilang, kenapa ada hari istirahat yang Tuhan ciptain. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Terus ya gitulah. Jadi kita bisa nikmatin, kita bisa ngerenungin, lebih ke ngerenungin lagi sih. Kita udah ngelewatin apa, review apa, terus kita ngerti kenapa kita semangat gitu. Yang keempat, ingat semua yang membuat gak semangat akan berlalu. Apalagi jengkel. Jangan lama-lama buat jengkel. Efesus 4:26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau kelewat besok, bisa jadi akan banyak kebenaran palsu yang jadi paku. Terus kita nanti jadi punya banyak alasan, beralasan aja, itu nanti akan jadi palu. Terus jadi siap jadi tukang kayu. Iya kalau jadi tukang kayu. Iya. Kalau paku sama palu itu kita pakuin ke hati kita jadi susah banget buat lepas. Kita jadi punya cara pandang yang salah ke orang lain. Jadinya susah banget. Makanya jangan kecanduan sama yang satu ini, sakit hati, terus kecewa gitu. Jangan sampai ke situ. Itu ngilangin semangat banget sih. Mending kita candu ke Tuhan aja gitu ya. Wow. Boleh. Terus yang kelima, setelah kita bisa lebih punya semangat, kita harus terus planning ternyata. Besok mau ngapain, habis ini mau ngapain, kita harus terus setting itu. Karena kalau kembali lagi ke kebiasaan lama, bukan berarti yang udah kita lakuin itu salah, enggak ya. Cuma kadang rutinitas tadi Cibibi bilang bikin kita jenuh, bikin kita capek. Ya udah kita planning aja. Kita harus tulis apa yang akan dilakukan atau kegiatan-kegiatan kita harus detail tulis gitu sih kalau sempat. Kalau nggak sempat planning gimana Kak? Suruh orang. Suruh orang, oke. Enggak. Banyak cara kita bisa. Intinya kamu harus set deh. Orang semangat pasti punya banyak yang dipikirkan, maksudnya seru nih aku mau lakuin ini. Lah keseruan-keseruan yang ada di kepala kamu tuh tulis aja, siapa tahu setelah selesai melakukan semangat yang pertama, kamu bisa melakukan kegiatan yang selanjutnya. Semangat kamu jadi tidak habis-habis. Oh, mantap. Iya. Yeremia 26:11 sampai 14. Sebab
aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku akan menemukan kamu. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Ternyata lebih enak bukan hanya dibuatin orang, atau kita tulis aja semangat-semangat apa, atau kita punya ide semangat yang baru, yang bikin kita semangat lagi baru apa. Tapi saat kita balik lagi ke Tuhan, dia punya rencana-rencana yang pastinya kita lebih semangat. Amin. Haleluya. 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 Duh, keluar catatane. Sik. Hilang pe. Ya. Tuhan yang bisa punya rencana yang besar itu bikin kita lebih semangat. Terus gini deh, ada pertanyaan, apakah semangat bisa dibagikan? Menurut Bibi gimana? Apakah semangat harus bisa dibagi? Apakah semangat bisa dibagikan? Gitu Terus ya? Bisa banget. Harus. Gimana Harus dong. Caranya? Jangan lihat contekan toh. Oh, enggak. Menurut aku kita bisa membagikan semangat dengan memberikan kata-kata yang positif ke orang lain. Oke. Menurutku, percaya atau enggak, ketika kita bisa kasih insight yang positif ke orang lain itu, entah apapun ya, mungkin kita hanya mendengarkan teman kita cerita, melakukan hal-hal yang positif ya. Terus memberikan advice ketika mereka membutuhkan, itu memberikan mereka semangat baru juga. Jadi kita membagikan semangat kita ke orang lain lewat hal-hal positif yang kita lakukan. Oke, kalau aku ya bener sih. Cuma menurut aku semangat tuh nggak bisa dikasih, nggak bisa kita ngasih semangat gitu, nggak bisa. Cuma mungkin kita bisa pakai kata, kita bisa menularkan ya. Ditularin aja semangat itu biar terus tinggal di dalam hidup kita, kayak virus, kayak bakteri gitu. Biarin aja dia berkembang biak di hidup kita. Tapi kalau orang lain nempel ke kamu, tiba-tiba dia semangat. Nah, apa tuh? Iya, dia jadi kena semangat dong, Bebe. Oke. Iya. Jadi bisa menular ya semangat itu ya ternyata ya. Jangan seorang pun nganggap engkau itu rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Itu di 1 Timotius 4 ayat 12. Selain kasih tadi, insight dan lain-lain, semua yang kita lakuin itu bikin orang semangat kalau kita ngelakuin hal-hal yang positif yang sesuai firman Tuhan. Amin. Gitu, jadi bukan hanya nyemangatin aja, atau kadang kan semangat ya gitu. Tapi sebenarnya dia nggak butuh semangat, mungkin dia cuma butuh ditemenin kan. Yes. Cuma butuh didengerin, nggak butuh diliatin gitu. Diliatin. Bisa dia perform kan di depan kita, terus cuma liatin tepuk tangan, itu dia kasih semangat. Kita hadir aja itu udah bikin semangat. Tapi luar biasa. Dalam perjalanannya nanti harus ingat ini deh, kita harus terus jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23 itu. Terus apa untungnya kalau kita berbagi semangat? Apa menurut Bibi? Apa menurut Kak Valen? Iya. Kita jadi ngerasa lebih utuh sih kalau menurut aku. Jadi lebih full, karena jadi nggak habis-habis. Selain seperti virus yang harus kita tularkan, kalau kita kasih semangat ke orang, maksudnya gini sih, orang yang semangat itu nggak harus nularin, nggak harus bagi, dia pasti pengen orang lain semangat juga kali. Betul. Gak mungkin dia semangat sendirian gitu. Jadi kayaknya capek ya kalau semangat sendirian ya. Iya, ngapain? Soalnya gitu, aku semangat, Kak Valen nggak semangat ya. Iya. Padahal kalau kita semangat kan tiba-tiba orang lain juga ikut semangat. Jadi bukan ngomongin tentang untung atau rugi saat kita semangat deh, tapi kita semangat aja itu udah untung gitu loh.
Kita Selain untung buat diri kita, juga buat lingkungan kita juga. Bisa banget. Gitu sih menurut aku tentang semangat yang baru yang kita mau bagi ke impactors semua nih. Wow, jadi pesan kita hari ini, yuk teman-teman, apapun nih yang sedang kita hadapi ya, entah itu tes atau pacar mungkin, percintaan, atau pekerjaan atau pergumulanmu, keluargamu, situasi sekarang, situasimu saat ini yang kita berdua nggak ngerti, yuk kita semangat, kita cari Tuhan lebih lagi, kita jaga api kita. Gitu. Ya. Salah satu dari CBB yang mau impactors semua harus tahu dan kita mau sampaikan adalah kalau sampai kecewa sama lingkungan sama semua yang disebutin tadi, cuma satu, kamu bisa nemuinnya cuma di Tuhan. Yes, amin. Jadi kita harus cari Tuhan, berharap sama Tuhan Yesus, bukan berharap sama manusia, karena berharap sama manusia bisa mengecewakan dan melelahkan. Tapi berharap sama Tuhan Yesus justru bikin kita dapat semangat baru. Gitu. Amin. Semua impactor semangat hari ini. Yes, amin. Yuk, sebelum kita tutup ibadah kita, ada info-info lagi, Kak? Informasinya kita akan ada, kita ulang tahun loh. Ya, kita ulang tahun nanti. Siapa yang ulang tahun? Kita. Youth Impact ini ulang tahun yang ke 22. Wow, udah besar ya, 22. Oke. Kapan akan ada pesta? Kita mau bikin pesta yang pasti protokol kesehatannya udah ketat banget ya. Betul banget. Jadi minggu depan ya. Kostumnya ini apa? APD. Dress code-nya. Freeze. Apa? Freeze. Oh, freeze ya. Oke. Emotnya freeze. Jadi mulai minggu depan Youth Impact udah mulai onsite lagi. Yeay, ketemu orang. Jadi biasanya kita mau seru-seruan bareng, mau makan, mau ngegame sampai perutnya gede. Enggak dong, jangan. Sampai kamu semangat lagi. Enggak. Harusnya datang dengan semangat sih. Datang dengan semangat baru karena udah denger ini, Kak. Iya, jadi betul. Harus on fire dong. Tanggal 26 September. Tanggal 26 September jam 11 siang. 2021 ya, jangan 2022, 2021. Jam 11 siang di Sini JKI aja. Mawar Syaron. Gitu. Di gedung gereja JKI Mawar Syaron Semarang. Yes. Kalau butuh mapnya, teman-teman lupa mungkin toh. Jarang kan online terus. Bisa DM Youth Impact. Nanti keluar. Bisa DM di akun ini. Ya, bisa DM. Informasi apapun selain ulang tahun, kalau kamu butuh didoakan, mungkin butuh temen, butuh makan, DM. Atau kalian mau tergabung dalam komunitas juga bisa langsung DM kita. Tuh feel free ya. Kita ada Youth Camp dan Youth Teen gitu. Jadi pastikan teman-teman juga berada di komunitas yang tepat. Biar gitu. tetap semangat. Oke. Mari kita tutup dalam doa. Semoga teman-teman terberkati ya hari ini. Siapa nih? Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang seperti Engkau yang selalu ada buat setiap kami, selalu menemani di setiap langkah hidup kami. Kami percaya Tuhan saat kami bersekutu lebih dengan Engkau, semangat selalu ada dalam hidup kami, bahkan untuk menjadi berkat sesuai apa yang Engkau mau, itu semangat yang lebih buat setiap kami. Terima kasih buat hari ini, kami percaya Roh Kudus yang terus berkarya lebih lagi untuk impactor semua, untuk kami semua. Kami berdoa untuk ibadah minggu depan, kami percaya Tuhan, Tuhan pertemukan kami kembali untuk bisa berbagi dan kami merayakan ulang tahun Youth Impact ini. Dan kami ngerti apa yang kami harus kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk semangatnya yang baru juga. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, thank you semua impactors yang udah join hari ini. Happy Sunday. God bless you. God bless.